Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak At di Dini Channel ya. Kali ini Pak At akan bahas prediksi ujian sekolah atau US ya 2022 Matematika SMP. Oke, Pak At akan berikan variasi ya soal-soal prediksi ya ujian sekolah Matematika SMP berdasarkan dari kisi-kisi dari yang diberikan oleh Dinas Pendidikan ya. Mudah-mudahan berbagai macam ini bisa memberikan kemudahan kalian mengerjakan ujian sekolah nanti ya. Oke, perhatikan konsep dan cara pengerjaannya ya. Kalian dikuasai sehingga kalian sukses di ujian sekolah nanti ya. Oke, dan Pak ucapkan terima kasih ya yang sudah like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi video-video dari Pak ya, dari Dimni Channel yang mudah-mudahan bisa dipahami dan pastinya bermanfaat ya. Oke, langsung saja kita bahas dari nomor 1 ya sampai nomor 5 satu persatu ya. Oke, yang pertama ya, prediksi yang pertama seperti ini ya. Dalam kompetisi bahasa Inggris yang terdiri dari 50 soal, nah, oke, totalnya ada 50 soal. Kita langsung di sini ya. Totalnya ada 50 soal. Oke, jadi total soalnya ada 50 ya. Jadi total ada 50 katanya. Oke, ini ya 50 soal ya. 20 soal. Peserta akan mendapat skor 4 untuk setiap jawaban benar. Oke ya. Sini ya, skor 4 benar ya. Ini adalah kita buat ini ya. Jadi benar itu 4. 4 untuk yang benar, berarti 4B. Nah, kita tulis 4B. Jadi 4 untuk skor yang benar, kemudian min 2 untuk yang setiap jawaban yang salah. Oke, kita tulis min 2S. Gitu ya. Oke, kemudian skor min 1. Skor min 1 untuk yang tidak dijawab. Yang tidak dijawab kita simbolkan dengan T ya. Maka min 1T. Nah, gitu ya. Ini adalah skor nanti ya. Ini menjadi nilai skor. Skornya berapa ya? Jadi B itu adalah kita simbolkan DB itu benar ya. B itu benar sini. Oke, B-nya benar ya tadi ya. B-nya benar. Kemudian S-nya salah ya. Kita simbolkan ya. Kemudian T-nya itu tidak dijawab ya. Tidak dijawab. Oke ya gitu ya. Oke, kita langsung ya. Sementara berapa katanya? Budi menjawab 44 soal. Oke, dari total 50 itu dari total ya. Ini skornya nanti kita gunakan ya. Kita kurung dulu deh. Ini akan gunakan. Oke, kita gunakan ini nanti ya. Ini skornya ya berarti ya berdasarkan apa namanya? Soal ya, berdasarkan kriteria yang ada di sini ya. Bisa beda-beda ya. Kalian pastikan disesuaikan ya. Oke, kemudian katanya berapa? Dari sini katanya ada 44 soal yang dijawab ya. Jadi dari total 50 ini ada yang dijawab ya. Dijawabnya adalah jawab Budi adalah 44. Artinya apa? Berarti ada yang tidak dijawab. Tidak dijawabnya berapa? Yang tidak dijawabnya berarti artinya 50 dikurangi 44 ya. Jadi berapa? Ada 6 ya. Yang 6 tidak dijawab. Nah, sementara yang dijawab ini pasti ada yang benar dan ada yang salah ya. Ada yang benar, ada yang salah ya. Berarti ada yang benar. Benarnya ada berapa katanya? Benarnya ada 36, dijawab dengan benar. Oke. Benarnya sama dengan 36. Maka yang salahnya adalah berarti 44 dikurangi 36. Jadi ada berapa nih? Ada 8 yang salah. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus skor ya. Oke, jadi yang benar 36, salah 8, dan tidak dijawabnya 6. Kita masukkan ke dalam skor. Oke, maka skor sama dengan, tab sini ya. Oke, maka skornya adalah sama dengan berapa? 4B. 4B-nya kita ganti ya. Warna hitam aja kita rubah ya. Oke, 4B. B-nya berapa? B-nya yang 36. Kita ganti dengan 36. Oke, benar-benar kelihatan ya. Kemudian dikurangi 2. 2S. S-nya berapa salahnya? Salahnya 8. Kita ganti dengan 8. Kemudian dikurangi 1T. T tidak jawabnya 6 ya ini ya. Oke, kemudian 6. Nah, ini jadi skor ya. Kalian jumlahkan. Oke, kalian jumlahkan sama dengan berapa nih? 4 kali 3, 6, 144 ya. 144 dikurangi 16 dikurangi 6 ya. 1 kali 6 ya. Sama dengan berapa?
144 dikurangi 22 ya. 22. Jadi sama dengan 122. Nah, ini adalah skor yang diperoleh Budi. Oke ya, mana putih. Maaf, belum. Oke ya, ini skor yang diperoleh oleh Budi. Jadi 122 ya, yang C. Oke, silakan dipahami dulu ya. Oke, prediksi berikutnya ya. Kemungkinan soal yang seperti tadi, kemungkinan bisa ditanya jumlah skornya. Bisa juga kemungkinan yang kedua adalah ditanya berapa jumlah soal yang benar atau jumlah soal yang salah ya. Oke, di sini banyak soal yang dijawab benar ya. Oke, kita baca lagi. Dalam satu tes dengan jumlah soal 50 soal. Oke, jumlah soalnya total. Totalnya ada 50. Oke, total soalnya ada 50. Kemudian diterapkan aturan bahwa setiap jawaban benar di skor 4 ya. Oke, skor benar adalah 4. Yang benar ini 4. Maka apa kita tulis? 4B ya. 4B, kemudian setiap jawaban salah min 2. Kemudian yang salah min 2, maka min 2S kebetulan sama-sama nih ya, kayak seperti tadi ya. Tapi tergantung soal ya. Dan setiap soal yang tidak dijawab 0. Yang tidak dijawab katanya skornya 0. Oke, berarti ditambah 0T ya. Nah, ini adalah menjadi skor. Nah, nanti skornya berapa ya? Oke, ini bisa kita kotakin, berarti ini menjadi rumus yang akan kita gunakan nanti ya. Oke, rumusnya. Dah. Kemudian seorang siswa menjawab 40 soal. Nah, dari total berapa dari totalnya 50 ya. Totalnya 50, kemudian siswa menjawabnya 40 ya. Oke, berarti dijawab, katanya jawabnya 40. Berarti ada yang tidak dijawab. Berapa yang tidak dijawab? Berarti yang tidak ya, kita ambil yang tidak. T itu tidak jawab ya artinya ya. Kita simbolkan dengan T. Berarti artinya 50 jumlah total dikurangi dengan yang dijawab 40. Jadi sama dengan 10. Oke. Nah, sementara katanya di sini yang dijawab itu pasti ada yang benar dan ada yang salah. Ya nggak? Ada yang benar. Karena ini yang ditanya apa nih? Banyak soal dijawab benar. Berapa jumlah banyak soal yang jawab benar? Maka benar biarkan menjadi benar. Benar itu jumlah benar ya. Nanti kita akan cari benarnya. Maka salahnya adalah dari 40 soal ini, kalau benarnya B, maka salahnya apa? Maka salahnya adalah 40 dikurangi B. Dikurangi benar ya. Jadi tergantung nih, kalau benarnya ada 30, berarti 40 kurangi 30. 10 gitu ya. Jadi kita, Pak, kalau seandainya yang ditanya banyak soal yang salah, berarti B-nya jumlah salah dikurangi B gitu ya. Jadi salahnya menjadi salah. S sama dengan S gitu ya. Jadi kita ganti. Itu yang lebih mudah ya, efektif ya. Tips dari Pak nih ya gitu ya. Jadi kalau yang ditanya benar, maka B-nya benar. B-nya B gitu ya. Oke, nanti kita akan gunakan ini ya. Oke, kita langsung gunakan ya. Kita masukkan, jadi berapa nih? Kita gunakan skor tadi ya. Apa tadi? 4B ya. 4B kita gunakan ini. Sini ya. 4B. B-nya berapa B-nya? B-nya B ya. B-nya adalah B, kemudian 2S. Salahnya berapa? Salahnya 40 min B. 40 min B ya, kita guna ya. Kita substitusi nih S-nya nih ya. Ini ya. S-nya itu dalam 40 min B. Kita masukin ke sini ya. Kita ganti ya S-nya. Kemudian ditambah 0T. T-nya berapa? Tidak dijawab 10. 0 kali 10. Sama dengan ini skor. Skornya berapa tadi? Skornya ini adalah 70 katanya. Berarti skornya sama dengan 70 di sini ya. Oke, 70. Oke. Kita pelangi ya. Nanti 2 kali 40 berapa? Kemudian min 2 kali min B ya. Oke. Kita jabarkan berarti 4B. Kemudian min 2 kali 40 berarti min 80. Kemudian min kali min plus. 2 dikali B, 2B. Nah, ditambah dengan berapa? 0 kali 10, 0 ya. Ditambah 0 sama dengan 70. Oke, kita kali ya. Nah, ini masih bisa nih ya. Kita masih bisa sederhanakan. Ini 4B, kemudian ditambah dengan 2B. Berapa? 6B ya. Jadi ini 6B. 6B, kemudian min 80 ya. 0 tidak perlu tulis, sama dengan 70. Oke. Kita pindah ke garis sini ya. Kita garis ya. Oke, kita pindah ke sini. Nah, jadi berapa jadinya? Maka hasilnya adalah berapa? Jadi 6B. 6B sama dengan berapa? 6B sama dengan, kita pindah ke sana ya. Oke, jadi 80 pindah ruas ya.
Jadi menjadi 70 minus pindah ruas jadi plus 80. Oke, maka 6B sama dengan 150. Nah, gitu ya. Jadi jumlah benarnya berapa jadinya? Tinggal 6 kita pindah ruas, perkalian pindah jadi pembagian. Maka 150 dibagi dengan 6. Berapa 150 bagi 6? 25 ya. Oke, 25. Jadi jumlah soal dijawab benar, B benar itu adalah 25 soal. Yang B ya. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan tips seperti ini jadi lebih mudah kalian menjawabnya ya. Oke, silakan dipahami. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 3. Nah, di sini ada ya, sesuai kisi-kisi dari Dinas Pendidikan itu artinya ada diberikan 4 buah toko ya dengan berbagai diskon ya. Kemudian dicari nilai yang paling murah ya. Nah, perhatikan tabel berikut ya. Di sini ada nama toko A, B, C, D, kemudian buku diskonnya ada ya, berbagai macam diskon, pulpennya diberikan oleh masing-masing toko ada, kemudian harga bukunya 50.000, harga pulpennya 30.000. Abidal ingin membeli selusin buku dan selusin pulpen agar mendapat harga yang paling murah di toko mana ia harus berbelanja. Oke ya. Tips dari Pak gini ya. Lihat harga yang paling mahal mana? Buku atau pulpen? Buku ya. Yang paling mahal adalah buku. 50.000 ini 30.000. Ini yang mahal, lebih mahal ini ya daripada yang 30.000 ya. Maka cari yang harga buku ya karena yang paling mahal diskon yang paling besar. Mana? Ya tipsnya gitu ya. Oke. Buku yang mahal, diskon paling besar adalah ini. Nah, kemungkinan adalah A, toko A yang dengan harga murah, kan diskonnya lebih besar. Yang lain diskonnya kemungkinan C ya, atau C 15%. Yang lain diskonnya lebih kecil, padahal harganya yang mahal gitu ya. Tipsnya gitu, kok kita buktikan ya. Coba toko A ini memberikan diskon 20%. Oke, Pak akan jelaskan dulu diskon ya. Kalau seandainya diskonnya ya, diskonnya misalkan tadi berapa? Misalkan diskonnya 20%. Artinya apa? 20% itu gratisnya ya. Kalian cuma bayar berapa bayarnya? Bayarnya cuma 80% gitu ya. 100 dikurangi 20% kan? Jadi 80%. Yang kita hitung adalah ini 80%. Jadi dalam otak kita kalau diskonnya 10, maka diambil 90%-nya. Seperti itu ya. Oke. Kita cari ya, lihat ya. Toko A, coba kita lihat. Toko A. Sekarang toko A. Bukunya berapa harga buku? Harga bukunya diskonnya 20%, maka kita itu adalah bayarnya 80 ya. 80 per 100 ya. Karena diskonnya 20, maka kita bayar 80%. Dikali dengan harga bukunya ya, 50.000. Oke, kita tinggal coret ya. Tinggal coret ini satu ya. Mulai coret satu ya. Nah, tinggal 8 kali 5 ya, 40 ya. Jadi 40.000. Mudah ya. Jadi sama dengan 40.000. Oke, 40.000. Oke. Kemudian harga pulpen berapa? Harga pulpennya diskonnya 10%, maka kita bayar cuma 90% aja ya. 90 per 100 dikali 30.000. Oke. Tadi kita coret ya. Kita coret 01, 01 ini juga kita coret. Nah, gitu ya. Jadi tinggal 9 kali 3. Berapa 9 kali 3? 27 ya. Oke, 9 kali 3 27. Oke. Oke, 9 kali 3 betul ya? 27 ya. Oke. 27.000 ya. Oke, sama dengan 27.000. Oke, kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan berapa jadinya nih? 67.000 ya. 67.000. Oke, ini ya totalnya ya. Kita tahan ya. Sementara coba kita lihat B ya. Ini kita tulis ya di sini ya. Toko A adalah totalnya 67.000 ya. 67.000 di sini ya. 67.000. Nah, ya 67 ya. Oke, kemudian kita lihat toko apa? Toko B deh, berurutan nggak apa ya. Padahal kalau kemungkinan yang kedua adalah toko C sebenarnya. Toko C karena diskonnya lebih besar ya. Boleh toko C deh ya, toko C deh. Coba kita lihat toko C. Kita lihat coba toko C. Toko C itu berapa? Toko C ya, toko C nih ya. Bukunya berapa bukunya? Bukunya harganya diskonnya 15%. Berarti dia bayarnya 85% ya. 85 per 100 dikali berapa? Dikali 50.000. Oke, kita tinggal coret ya ini. Kita tinggal coret sama 02 ya. Maka coret 02 ya. Maka 85 kali 5 dapatnya berapa? Oke, coba 85 kali 5 berapa? Hasilnya berapa? 42.500 ya.
42.500. Oke. Kemudian pulpennya berapa pulpennya? Pulpennya diskonnya 20% ya, toko C ya. Maka bayarnya 80.000 ya. 80%, maaf. 80 per 100 dikali 30.000 ya. Ya, kita coret nih ya. Coret 1, ini juga 1 ya. Jadi 8 kali 3 ya. 24.000 ya. 24.000. Oke, 24.000 ya. Wah, ini lebih murah nih dibandingkan A nih ya. Oke, mungkin kedua ya. Kalau enggak A atau C ya. Oke, ini 5, ini berapa nih? 66 ya. 66.000 ya. Oke, 66.000. Nah, ini lebih murah ya. 66.567 ya. Ini 66.500. Nah, berarti ini A enggak ya? Karena kalah ya. Berarti yang A masih mahal ya. Oke, masih mahal. Oke, berarti yang C ya kemungkinan ya. Karena masih diskon besar ya. Oke, 66.500. Coba kita bandingkan lagi dengan 10% ya. Diskonnya kecil nih, padahal harganya mahal ya. Coba kita buktikan ya. Kita hapus coba yang kita toko B deh ya. Kita coba toko B, diskonnya kita hapus ya. Oke, toko B. Coba kita lihat toko B. Atau kita hapus semua deh ya. Supaya lebih mudah ya, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian nanti toko D ya, kita buktikan ya. Kemungkinan pasti udah ya. Toko C yang paling murah ya, karena diskonnya lumayan besar dan ininya, karena ini juga 20% ya. Oke, karena yang toko A yang harga 50.000-nya diskonnya kecil ya. Tapi tidak apa ya, kita coba ya. Kita cek lagi coba toko apa tadi? Toko B ya, toko B. Toko B bukunya berapa harga bukunya? Bukunya diskonnya 10%, maka bayarnya 90%. 90 per 100 dikali 50.000 ya. Tadi udah ya. Kita coret dapatnya 45.000 ya. 45.000. Oke, kemudian harga pulpennya diskonnya 20%, maka bayarnya berapa? 80% ya. Maka 80 per 100 dikali 30.000. Ya, kita coret ya sama ya. Berarti 24.000 ya. Nah, ini mahal malah ya. Mahal berapa nih? Malah 69 ya. Oh, lebih mahal nih. Enggak ya? Berarti salah nih ya. Ini dapatnya tokonya 69.000 nih ya. Nah, lebih mahal ya, enggak ya? Ini enggak ya. Maka ini juga enggak ya, ini ya, toko B ya. Toko D pala coba kita buktikan lagi deh, toko D ya. Prinsipasi udah C nih ya. Tapi enggak apa-apa, kita coba terus ya. Coba toko D. Nah, toko D berapa katanya? Diskonnya bukunya 10%, maka bayarnya 90%. Maka bukunya adalah 90 per 100 dikali dengan 50.000. Oke, sama ya tadi ya. Berapa tadinya kita coret? Jadi 45.000 ya. 9 kali 5 ya. Kemudian pulpennya berapa? Diskonnya 25%, maka bayarnya 75% ya. Maka 75 per 100 dikali 30.000. 22.500 ya. Dapatnya 20.000, betul ya? Berarti hitung ya. 22.500. Oke, kita jumlahkan berapa jadinya? 67.000, nyaris nih ya, 67.500 ya. Ini 67.500. Tapi tetap ya, yang murah adalah toko mana? Toko C ya, dengan diskon 15% ya. Kemudian diskon pulpennya 20%. Oke, toko C yang lebih murah dibandingkan toko lain ya. Tetap ya, kita perhatikan harga yang tertingginya berapa, cari diskon yang paling besar. Tapi juga perhatikan juga diskon berikutnya ya. Jadi tadi kalau nggak 20, yang A atau yang C? Maka jawabannya adalah yang C ya. Oke, yang C. Oke, silakan dipahami dulu ya, silakan. Oke, kita lanjut yang nomor 4 ya. Diagram berikut menyatakan kegemaran siswa SMP Taruna nih ya. Ini renang 60%, poli. Poli berapa persen nih? Derajat, 60 derajat. Poli kalau kotak ini artinya berapa derajat? Berarti artinya dari sini poli itu berapa? Di sini poli itu berarti polinya ya, kotak sini ya. Berarti poli itu 90 derajat ya. Nah, kotak ini ya, 90 derajat. Oke. Jika banyak siswa gemar poli, nah, gemar poli. Poli gemarnya berapa katanya? Di sini polinya jumlahnya, maaf. Oke, polinya jumlahnya berapa katanya? Jumlah polinya 54 orang ya. 54 orang. Nah, sekarang banyak siswa yang gemar futsal. Nah, futsal berapa derajat dulu kita cari nih derajat futsal ya.
Kita cari di sini derajat futsal ya, derajat futsal kita F aja ya. Berarti total lingkaran berapa derajat? 360. 360 dikurangi dengan berapa? Dikurangi dengan renang. Renang 60 derajat. Ditambah dengan voli 90 derajat. Ditambah dengan senam. Senam 75 derajat ya. Oke, kalau kita jumlahkan jadi berapa nih? Jadi sama dengan derajat futsalnya 360. Jadi kita cari derajatnya dulu ya. Dikurangi dengan berapa nih? 225 ya. 225 derajat. Jadi sama dengan berapa? 135 ya. 135 derajat, betul ya? Oke, betul. Oke. Nah, futsal ya. Nah, kita tinggal bandingkan berapa nih? Jumlah futsal berapa gitu ya. Jumlah futsalnya berapa nih? Nah, di sini ya. Berapa? X gitu ya. X orang berapa gitu ya. Nah, kita tinggal bandingkan. Nah, 90 derajat berarti ya. Derajat dengan derajat. Nah, 90 derajat dengan 135 derajat kita bandingkan dengan yang 54 orang dengan X gitu ya. Kita bandingkan saja. Oke, kita buat ya. Kita buat perbandingannya berarti artinya apa? Tadi di sini ya. Derajat voli berbanding dengan derajat futsal itu sama dengan jumlah voli ya. Boleh. Jumlah volinya berbanding dengan jumlah futsal. Nah, kita bisa gunakan rumus ini ya, dengan rumus perbandingan ya, boleh. Karena totalnya tidak perlu kita cari ya. Oke, kita gunakan ini aja dengan membandingkan ya, derajat dengan derajat, jumlah orang dengan jumlah orang. Oke, berapa jadinya? Derajat volinya 90. 90 derajat berbanding futsalnya 135 derajat. Sama dengan jumlah volinya 54 berbanding X ya. Nah, X orang berapa futsalnya gitu ya. Oke, kita gunakan yang hijau deh. Nah, bagaimana kalau kita sederhanakan nih? Kita sederhanakan ini kita bagi aja ya. Kita bagi 9 berapa? 10 ya. Kita bagi 9 jadi lurus ya. 6 ya. Oke. Nah, kemudian kita bagi lagi. Oke, sederhana sini ya. Maka perbandingan jadi berapa? Jadi 10 berbanding 135 boleh ya. Atau kalau silang langsung boleh, sama aja ya. 6 berbanding X. Pak suka dengan coret-mencoret ya, karena nanti perhitungan jadi sederhana ya. Sehingga matematik itu mudah ya. Oke, tidak rumit ya. Oke. Bisa kita sederhanakan lagi? Ya, oke ya. Pak Sunan dengan menyederhanakan ya. Kita sederhanakan lagi berapa nih? Bagaimana kalau kita bagi 5? Bagi 5 2, bagi 5 berapa nih? 27 ya. Oke, 27. Jadi perbandingannya menjadi lebih sederhana lagi. 2 berbanding 27 sama dengan 6 berbanding X ya, boleh. Kali silang langsung boleh ya. Boleh ya. Atau kita sederhanakan lagi boleh ya. Kita sederhanakan lagi deh. Dibagi 2, 1 dibagi 2 nih lurus ya. 3 ya. Nah, lebih sederhana. Jadi perbandingannya menjadi 1/27 sama dengan 3/X ya. Tinggal bagi. Dah. Sudah sederhana seperti ini, kita kali silang. Ya, kita kali silang. Kita pindah arus dulu ya. Kita pindah arus sini ya, biar gampang. Oke, kita pindah ke sini lagi. Oke, jadi berapa jadinya nih? Jadinya berarti X kali 1 X ya. Maka X sama dengan kemudian 27 dikali 3. Nah, kali silang kan ya. Maka jumlah futsalnya adalah 81 orang. Oke, mudah ya jadinya ya. Kalau perlu disederhanakan ya. Oke, ini ya. Yang D. Oke, silakan dipahami dulu ya. Oke, sekarang yang soal nomor 5 ya. Prediksi ujian sekolah matematika SMP ya. Oke, yang kelima kemungkinan seperti ini ya. Perbandingan kelereng Ali, oke kita simbolkan dengan A ya, boleh ya. Perbandingan Ali dengan Budi, perbandingan berapa katanya? Perbandingannya 5 berbanding 4. Oke, ini ya. 5 berbanding 4 ya. Oke, 5 berbanding 4. Oke. Sip ya. Kemudian apa lagi? Kemudian perbanding kelereng Budi berbanding Carla itu adalah 3 berbanding 7. Oke, Budi berbanding Carla itu katanya berapa? 3 berbanding 7 ya. Nah, di sini ada kebingungan nih. Di sini katanya Budi itu 4 ya. Oke, di sini Budi 3. Nah, di sini ada yang bingung. Jadi Budi itu berapa? 4 atau 3 nih? Supaya nggak berantem ya, supaya nggak ribut ya. Sudah aja kita ganti aja ya. Kita cari ininya ya, KPK-nya ya. Jadi bagaimana kalau 4 dengan 3 itu Budi kita anggap 12 ya. Nah, 12 sama ya.
Kita ini juga 12 ya, boleh ya. 4 dengan 3 kepikirnya 12 ya. Dah. Berarti tinggal kamu kali nih. Berarti kalau ini 12, 4 jadi 12 dikali berapa? Dikali dengan 3. Oh, berarti yang atas juga kita kali 3 ya. Dalam matematik itu harus adil. Kalau yang bawah kali 3, yang atas juga kali 3. Maka jadi berapa jadinya? Maka jadinya adalah 5 kali 3, 15 ya. Nah, jadi 15 per 12. Nah ini, sementara yang ini. 3 jadi 12 dikali berapa? Dikali dengan 4 ya. Oke, 3 dikali 4, 12. Nah, dalam matematik harus adil. Yang atas dikali 4, yang bawah juga dikali 4 ya. Kita kali 4. 7 dikali 4 berapa jadinya? 7 dikali 4 adalah 28 ya. 28. Nah, sekarang jelas nih. Dari sini sudah jelas berarti. Artinya apa? Di sini ketahuan ya, Bapak Ali, berarti kalau begitu Ali ini udah ketahuan. Jadi Ali berapa Ali? Oke, jadi Ali kesimpulannya berapa? Ali 15, kemudian Budi 12 ya. Sama ya, di sini 12, di sini juga 12. Sama ya, jadi nggak berantem. Kemudian Carlanya berarti 28 ya. Carla 28, Budi 12 ya sama nih ya. Kemudian Ali 15. Oke, nah apa pertanyaannya? Berapa selisih kelereng Ali dan Carla? Oke, tinggal kita cari ya. Selisihnya ada berapa selisih? Maka selisih ya. Carla dikurangi dengan Ali ya, selisih itu dikurangi. Carlanya 28, Alinya 15. Jadi berapa sama dengan? Sama dengan 13. Ya mudah ya jadinya ya. Oke, yang D ya. Oke, demikian penjelasan ya, prediksi ya ujian sekolah matematika tingkat SMP. Mudah-mudahan kalian sukses ya. Sampai ketemu di bagian yang keduanya ya. Oke. Jika sekiranya video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe. Oke, sampai ketemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.